Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di channel YouTube aku. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas terkait perempuan dan pendidikan dalam konteks Islam. Dari pembahasan ini, terdapat 4 subtema yang akan aku bahas. Yang pertama, tingkat melek huruf di kalangan perempuan di Mesir dan MENA. Kedua, pendidikan tenaga kerja perempuan dan partisipasi pasar. Ketiga, pendidikan Islam dan reformasi sosial, yaitu aktivisme Islam perempuan. Dan yang keempat, pendekatan pendidikan Islam yang beragam. Masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yakni tingkat melek huruf di kalangan perempuan negeri Mesir dan MENA, bahwa sebagian besar masyarakat mayoritas muslim di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara atau MENA masih menghadapi tantangan tingkat buta huruf yang tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain dunia. MENA memiliki salah satu tingkat buta huruf tertinggi antara perkotaan dan pedesaan. Pedesaanlah lebih tinggi, dan antara laki-laki dan perempuanlah paling tinggi tingkat buta hurufnya. Contohnya, di negeri Mesir, persentase tingkat buta hurufnya di pedesaan 23% laki-laki, 45% perempuan, dan di perkotaan 12% laki-laki, 22% perempuan. Salah satu sebab tingginya tingkat buta huruf yaitu pengangguran atau kemiskinan. Kemiskinan membuat para gadis muda tidak bersekolah. Di negara Mesir, persentase penduduk berusia di atas 15 tahun, 56% perempuan buta huruf. Sementara di Yaman, 75% perempuan berusia di atas 15 tahun dan 33% laki-laki buta huruf. Dan di negara-negara tersebut, jika dihadapkan pada pilihan untuk menyekolahkan anak-anaknya, mereka lebih memilih untuk menyekolahkan laki-laki dibandingkan perempuan. Hal ini juga berlaku untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Jadi, apabila orang tua memiliki 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan, maka banyak dari mereka akan memilih anak laki-lakinya untuk dikuliahkan. Mengapa? Karena tenaga kerja laki-laki dijamin secara budaya menguntungkan keluarganya, sedangkan tenaga kerja seorang anak perempuan di masa depan dianggap menguntungkan keluarga suaminya dan tidak dianggap sebagai sumber pendapatan. Dalam konteks ini, gadis-gadis muda seringkali tidak dapat melanjutkan pendidikan mereka atau mengikuti pendidikan yang lebih tinggi karena tugas dan tanggung jawab mereka dalam rumah tangga diutamakan. Mereka diharapkan untuk fokus pada pekerjaan rumah tangga dan mengabdikan diri kepada keluarga. Sedangkan pendidikan dianggap kurang penting bagi mereka. Hal ini terjadi karena adanya kecenderungan sosial di mana peran utama seorang perempuan dianggap sebagai pekerja rumah tangga dan penyokong keluarga, bukan sebagai individu yang berhak mendapatkan pendidikan dan kesempatan berkarir. Namun, statistik menunjukkan bahwa hal ini mulai berubah di beberapa negara. Di Mesir, perbandingan anak perempuan dengan anak laki-laki di bawah usia 15 tahun yang mengenyam pendidikan adalah 96 perempuan berbanding 103 anak laki-laki. Saat ini, perempuan menyumbangkan 21% dari angkatan kerja di Mesir. Pekerjaan pabrik di daerah pedesaan mulai membutuhkan keterampilan membaca tulis dasar untuk mendapatkan pekerjaan. Hal ini mulai menjadi faktor motivasi bagi keluarga untuk mendidik anak perempuan mereka. Perubahan ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi anak perempuan dan peran mereka dalam kehidupan ekonomi. Ketika pekerjaan di sektor industri membutuhkan keterampilan literasi dasar, keluarga mulai melihat nilai dan manfaat pendidikan bagi anak perempuan mereka. Ini menciptakan dorongan bagi mereka untuk mengutamakan pendidikan anak perempuan yang sebelumnya mungkin diabaikan. Namun, perubahan ini tidak berjalan tanpa hambatan. Masih ada tantangan yang harus dihadapi, termasuk norma sosial dan budaya yang mungkin masih mengutamakan peran tradisional anak perempuan dalam rumah tangga.
Selain itu, akses terhadap pendidikan yang berkualitas dan kesempatan kerja yang setara juga masih menjadi masalah di beberapa daerah. Meskipun ada kemajuan, tapi masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk mencapai kesetaraan pendidikan antara anak perempuan dan anak laki-laki, serta memastikan kesempatan yang adil bagi perempuan dalam kehidupan profesional. Masuk ke pembahasan kedua, yaitu pendidikan, tenaga kerja perempuan, dan partisipasi pasar. Di negara dengan tingkat populasi yang tinggi seperti Mesir, sebagian besar kaum mudanya masih mengalami pengangguran. Hal ini menjadi faktor yang memicu revolusi pada tanggal 25 Januari melawan rezim Mubarak. Meskipun upaya untuk memberikan akses pendidikan telah dilakukan, namun dampaknya terbatas. Sekitar 25% penduduk Mesir memiliki pendidikan universitas atau sedang dalam prosesnya. Namun, tingkat pengangguran tetap tinggi mencapai 9,4% dengan 87,2% dari pengangguran berusia antara 15 dan 29 tahun. Selain itu, faktor penting lainnya adalah kegagalan sistem sekolah dalam mempersiapkan siswa untuk pekerjaan di abad ke-21. Laporan UNDP 2002 menyatakan bahwa pendidikan tinggi memiliki keterbatasan dalam menyediakan lapangan kerja. Dan bahkan kualifikasi pendidikan seringkali tidak memenuhi standar yang dibutuhkan dalam dunia kerja modern. Sistem pendidikan di dunia Arab juga tidak mampu untuk membangun sosial, terutama kurangnya pelatihan siswa dalam berpikir kritis dan analitis. Masalah sosial ekonomi yang lebih luas seperti kesenjangan antara orang kaya dan mayoritas miskin juga ditekankan oleh sistem pendidikan yang terbagi antara pendidikan publik yang buruk dan pendidikan elit swasta. Fenomena ini terlihat dalam melebarnya kesenjangan antara mereka yang kurang beruntung dan yang lebih diuntungkan di negara-negara yang terlibat dalam peristiwa yang dikenal sebagai musim semi Arab. Dalam sistem yang tidak adil ini, elemen kunci yang mengatur akses terhadap sumber daya, termasuk pendidikan, di antara negara-negara ini adalah stratifikasi gender. Wanita tetap terpinggirkan dalam mendapatkan akses ke pendidikan. Ideologi patriarki dan tingkat kemiskinan yang meningkat menempatkan tenaga kerja wanita di bawah monopoli orang lain. Sebuah fakta yang mengkhawatirkan mengingat keterbatasan keterampilan yang dapat dimanfaatkan wanita untuk mencari nafkah ekonomi disebabkan oleh kurangnya akses terhadap pendidikan, dan ketika memungkinkan pendidikan yang tersedia bagi mereka tidak memberikan pelatihan yang cukup untuk pekerjaan abad ke-21. Apa yang membuat situasi wanita sangat memprihatinkan yaitu kurikulum pendidikan yang masih terjebak dalam ideologi gender kuno yang menghalangi partisipasi wanita secara dalam pasar tenaga kerja dan ranah politik di negara-negara mereka. Untuk mengatasi beberapa tantangan yang membuat akses pendidikan sulit di negara tersebut, muncullah dua organisasi Islam yang dengan nama samarannya yaitu Al-Hilal dan Al-Fath, yaitu dua organisasi sukarela swasta Islam yang dijalankan oleh aktivis perempuan di Kairo. Organisasi sukarela swasta Islam ini memberikan layanan yang kompeten, gratis, dan tersedia bagi orang yang kurang beruntung di Mesir, yang menghasilkan gelombang perubahan sosial yang sejalan, tetapi lebih sering bersaing dengan layanan negara dan dengan demikian mendorong monopoli negara atas perkembangan intelektual generasi muda dan aktor politik yang baru muncul. Pembahasan yang ketiga, yakni pendidikan Islam dan reformasi sosial. Aktivisme Islam perempuan. Aktivis perempuan Islam memiliki kebebasan yang cukup besar dalam menjalankan organisasi sukarela swasta mereka sendiri. Dalam menjalankan organisasi mereka, yakni para aktivis perempuan Al-Hilal, berpegang pada visi Islam yang didasarkan pada etika dan prinsip-prinsip kehidupan sosial. Tujuan mereka adalah mengislamisasi masyarakat dan mengarahkannya pada agenda Islam yang mencakup keyakinan pada perintah ilahi dan prinsip-prinsip serta etika pengajaran Islam. Masuk ke pembahasan keempat, yaitu pendekatan pendidikan Islam yang beragam. Al-Hilal menawarkan pelatihan kejuruan untuk berbagai bentuk pekerjaan, mulai dari keterampilan kuliner, membuat kerajinan, dan menenun karpet. Program-program ini dihadiri oleh ratusan wanita. Pendekatan yang dilakukan aktivis perempuan terhadap pendidikan yaitu pendekatan holistik.
Literalitas pendidikan, pengetahuan umum, dan pengajaran Islam semuanya diintegrasikan dalam pengalaman yang lebih luas dari studi kejuruan. Jadi dari tema yang aku bahas tadi lebih difokuskan pada negara Mesir yang awalnya banyak perempuan buta huruf, kemudian dengan munculnya dua organisasi sukarela swasta Islam yang memberikan layanan gratis dan tersedia bagi banyak orang yang kurang beruntung di Mesir, sehingga masalah-masalah mulai teratasi. Oke, itu saja pembahasan pada kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.